Halo, salam olahraga, salam respect. Ini waktunya seni jebol beraksi. Sempat menunggu karena beliaunya Sang Supremo masih ada kesibukan. Biasa lah ya kan. Namanya juga tokoh besar ini, sing tamu maju mundur kayak saya ini kan harus juga maju mundur kayak terbalan gitu loh. Alhamdulillah bisa langsung main tim marking dengan tokoh lawas sepak bola di Surabaya, Abah Suroso Mangun Subroto. Kalau penasaran terutama yang milenial, ada nom-noman berada di live IG Ibu Respect, iki wong ya iki sing garai kabeh lo geleng-geleng. Ono uweh denang di Stadion Gelora 10 November. Itu satu-satunya di Indonesia. Ada gibol nekakno klub Eropa ya, pakai uang pribadi. Dan AC Milan ketika itu ya, zamannya nomor 1 di dunia. Beliau mendatangkan nomor loro nomor 3 beliau mendatangkan yang terbaik di Italia ke Surabaya. Nanti saya akan banyak nanya bagaimana ya Rossoneri berada di Surabaya. Nama hotelnya apa Pak? Hotel Singgasana. Singgasana. Namanya waktu itu Hilton Hotel. Hilton Hotel. Ada yang masih ingat ya Hilton Hotel zaman itu kan ya? Itu nggak banyak hotel bintang 5 kan ya? Nggak ada. Kita masih warming up. Tadi warming up yang pertama, ini second half bersama dengan Abah Suroso. Tenang ya, panjang nanti kita akan tuntaskan hari ini. Saya udah promosi sekitar semingguan ya di warungnya. Seminggu sampai Hamzah langsung memberikan tambahan masukan. Hamzah selamat pagi. Konco-konconya Abah Suroso yang saya ini waktu itu Rahmat Afandi, Pak Aceh Anwar, Coach Aji Santoso, juga Coach. Ada Budi Kul Sudarsono, Karis Yulianto, yang utamanya Jackson Tiago bersama keluarga lengkap di sini. Iya. Wih, full squad, Persipura Jayapura, salam rawon dari Jackson Tiago. Begitu tak pos Pak, langsung Jackson salam hormat, Sandy ke beliau, orang baik, untuk baik yang berpisah gimana? Milan datang ke sini kan karena jenengan baik, betul Pak. Lengkap datang ke Surabaya ketika itu. Aku juga nanti akan cerita apa ini di tengah pandemi anteng nang omah, si bisa ngurusi omahe dan lain-lain. Apa resepnya? Sehat juga, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu di lapangan Kodam. Iya. Munggah mudun, wah aku kalah. Aku Mas ini berarti kurang munggah mudun nang ngene stadion, aku sih bolak balik. Mas marang ngono padha. Lagu bisa berkeringat iki, Pak. Iya, betul. Ngomongin yang di Kodam, selamat pagi teman-teman tim pelatih PON Jawa Timur. Iya. Kemarin berada di sana, di Kaces dengan semuanya, itu hanya kalah 1 gol lawan skuad PON Papua. Dapat kehormatan ya PON Jawa Timur berada di Papua. Ini ngomong kalau itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Apa juga pengen cerita Pak, Bola Indonesia gimana Surabaya khususnya. Nyawa baik ya Surabaya, gitu Pak ya? Ya, insya Allah begitu. Satu nyali, boleh dimanapun ya. Satu nyali, Bonita juga satu nyali. Mulai. Apalagi mulai. Langsung Pak. Ini yang nggak kenal sama jenengan pengen ngerti. Samanya ini asli pundi, lahirnya di mana? Ya. Saya itu dilahirkan oleh orang tua saya di Babat, ya. Babat Lamongan. Lamongan. Ya. Wih. Elemania, ini wong Persilek Raja Joko Tingkir. Terus gimana lanjutannya? Lahirnya Lamongan. Ya. Dari orang tua siapa? Dari ibu nama saya Kasmini. Ibu Kasmini, alhamdulillah. Ya, dari bapak saya Mangun Diharjo. Mangun Diharjo kelihatannya bukan orang sini Pak. Ya, bapak ikannya. Ya mungkin kalau cerita dari kakek-kakek saya dulu, bapak saya itu orang-orang dari daerah Mataram. Dari Mataram dulu ceritanya. Mewah. Kemudian saya mau tahu aja, itu kok langsung senang bal-balan? Ada cerita? Ya begini, saat saya kecil ya di desa, saya itu senang tertarik ya. Waktu itu ada pertandingan sepak bola di lapangan Babat ya, yang kecil itu. Oh, itu penting nggak Pak? Garing? Ya, garing politik. Yang main itu ada orang-orang ya. Lapangan namanya Widang gitu? Bukan Widang, yang lapangan Babat. Lapangan Babat? Lapangan Babat. Lapangan lama. Waktu kecil. Lawas ya. Masih ada ya? Ya sekarang sudah berubah jadi Karno. Sudah dipindah. Kalau saya ke sana sudah dipindah. Iya. Nah waktu itu saya melihat sepak bola itu antara
kesebelasan bapak sendiri ya. Itu main sama tentara-tentara Belanda. Zamannya ngono Belanda bakalan. Ya waktu itu masih ada kelas kedua ya. Nah, saya melihat sendiri, seneng itu saya lihat. Belanda kulit. Ya iya baru kulit, tapi masih dikasih tali itu. Jadi kalau ada heading mungkin batunya meloncot. Karena begini coba orang pun Bisa cerita ya. Iya. Wong Londo bakalan namanya babat. Iya, maksudnya tentara-tentara Belanda itu. Jadi pemain sama orang-orang babat sendiri. Jadi satu buyut. Jadi ini orang babat, ini orang-orang Belanda ini. Saya masih ingat betul. Senang melihat. Dari situ saya. Dari rumah berapa jauhnya? Ya, jauhnya paling-paling 1,5 kilo. Karena mudah-mudahan Enggak ada jalan kaki. Tadi kandalan nyeker. Enggak ada nyeker semua. Pak langsung juga ke ini KSI. Iya. KSI ku opo? Kok banyak yang menyampaikan catatan ke saya di radio juga utamanya. Apa ini jadi dengan KSI di situ bintang-bintang yang dulunya pemain masih hijau akhirnya punya prestasi juara di mana-mana sampai sekarang ini anak putune wake menjadi pelatih dekat dengan KSI ku ceritanya Pak. Dikit aja Pak. Jadi begini. KSI itu sebetulnya itu kesebelasan lokal anggota Persebaya. Di mana? Di Surabaya. Latihannya di Karanggayam. Karanggayam tidak kuasai KSI waktu Iya. itu. Internal Persebaya. Internal. Ya internal Persebaya, tim internal Persebaya. Nah, saya pegang KSI saat KSI itu dulu nggak pernah menang. Megang KSI setelah pertandingan itu nggak pernah menang KSI. Jadi dia duduk di divisi 2, kan ada 3 divisi ya, 10 divisi utama. Ya. Itu keinginan pribadi atau ada yang ngasih info ambil ini KSI Pak? Bukan ada yang nyuruh, tapi saya bisa tertarik. Kebetulan saya dulu ya kenal sama Mariadi, kenal sama Idris Sodang. Mariadi Sama Idris Sodang. Idris Sodang itu kok saya sempat dengar orang yang terkenal Idris Sodang. Idris Sodang memang orang seperti gila bola, dia suka basket. Tapi kalau Mariadi dulu kan pemain Persebaya. Masih umur panjang dua-duanya? Dua-duanya sudah meninggal dalam saya tertarik, saya benahi, saya dekati anak-anak, saya dekati. Akhirnya ya dengan satu cara pendekatan pribadi saya kepada anak-anak. Waktu itu pendekatan pribadi versi dengan ya, gimana? Saya begini ya. Tadi bapak, ya, ngayomi juga. Keren nggak Pak? Tapi kadang-kadang kalau anak-anak itu nyengit, ya. Kadang-kadang anak-anak perlu saya semiti, saya marahi kalau anak-anak itu. Marahnya gimana? Ya marahnya ya. Pakai nunjuk atau dirangkul, dibohong? Ya tak bisi telinga. Itu ya. Kalau hormati itu ya. Kalau kamu mau jadi pemain baik, kan nantinya bukan hasilnya pada aku atau saya, tapi ada pada kamu semua. Pada namanya pemain ini. Ya harus ada begitu Bang. Jadi saya juga dia. Setelah Semen pegang, apa yang terjadi sebelumnya kalangan? Ya akhirnya kayaknya naik dari divisi. Promosi. Iya promosi ke divisi 1. Ingat nggak itu promosi akhirnya cukup disegani dari persaingan internal. Nama yang muncul siapa aja ingat nggak Pak? Ya namanya agak lupa juga ya. Salah satunya yang saya ingat itu yang muncul waktu itu ya ada namanya si Cahyono dari PSAL pindah ke KSI itu. Lainnya Cahyono? Saya lupa juga, Sutrisno atau siapa. Tahun berapa sih itu? Sudah lupa semua saya. Jadi saya itu kalau berbuat ya untuk kepentingan orang banyak, saya itu nggak pernah ingat. Rumah norek, ya. Yang buat semuanya kebaikan ya buat nang dukur. Iya Pak. Kalau saya dibentuk tim dukur Bang. Ya. Amin. Tapi saya kalau merasa berbuat keliru atau salah, itu ingat betul jangan sampai saya ngulangi perbuatan saya. Quotes hari ini dikasih sama Abah Suroso buat kita semuanya, apalagi saya di sebelahnya ini. Nek ngerti aja dielingi dengan teman. Lanjut Pak. Ini bersahabat dengan banyak pemain-pemain top, pelatih udah disebutkan sini di Polsek Indonesia. Kok hingga detik ini guyu mereka segan? Apa yang Anda bagi ke mereka itu? Salah satunya itu. Ya, saya begitu ya. Begitu saya mundur dari dunia sepak bola. Tahun 2003 kan. 2003 sudah menepi. Sudah menepi karena faktor ya usia. Dengan apa ya? Stres. Dengan kepingin saya kembali ngurusin usaha saya gitu ya. Plus ijek sama anak butuh. Iya. Salah satunya kemarin Mas Hendy aku pengen semen tekakno Supri, putu kesuwun Supri. Ya. Insya Allah bahas saya juga dengan siapa-siapanya Supri. Nek ada waktu beliau di Surabaya,
Tolong Mas Hendy anakku ngiler. Iya, itu saya waktu itu. Iya, istimewa. Nah, dengan cara begitu ya, saya akhirnya anak-anak yang pernah kenal saya itu mungkin jadi ingatan dia khusus dalam pribadinya. Kangen gitu. Dari situ orang kadang-kadang anak-anak yang pernah ikut satu tim sama saya itu masih sering menghubungi saya. Seperti yang pernah saya kontrak pemain asing awal tahun 90 berapa? 96 95 ya. 95. Iya, saya waktu itu Nado Sepak Berangku Gondrong. ya, Gondrong. Masih sangat intens hubungan. Sampai hari ini berangkat masih hubungan sama saya. Yugoslavia. Ya, terus Pramen ya, Lemen Kasako. Pramen Kasakov itu sering hubungan sama saya. Kok apa sih dia? Aku nang kono nang Karanggayam, tapi belum dekat dengan jenengan ya. Belum, saya wartawan biasa. Ya, terus ya, saat saya pegang mitra itu Dakosta ya. Julio Cesar da Costa. Ya, tapi hubungan sama saya. Defender guide yang sangat-sangat punya skillful ya. Itu sering hubungan sama saya. Kadang-kadang Nomornya nggak hilang tuh. ya Ada saya kan medsos itu sekarang. Oh iya, Facebook dan lain-lain ya, lebih mendekatkan. saya pernah dapat dia Branko, Mahbuarum. Terus seperti Mahbuang Kesak yang saya kenal pemain Kamerun yang pernah main di Indonesia itu Akhirnya kan Keren. nyari rumah di Mitra Wonokoyo. Ini mulai ya Mitra Wonokoyo akhirnya mendapatkan rezeki dari Mahbuang Kesak Kamerun player. Bah, biar waktunya singkat, Bah. Tentang berikutnya ini ya. Nanti kita akan ambil gambar khusus, tapi tunggu itu di Ibu Arum nanti ada cerita koleksi dari kedatangannya Milan. ya, PSV Eindhoven ada. khusus itu dibingkikan sama Abah Rosok di belakang. Nanti kita bikinkan itu di YouTube dari Mitra Wonokoyo sama Cipulispek begitu ya Teh ya. Ini nggak bisa dengan kamera dari jauh. Emang nanti gambarnya nggak bisa jelas belum ini ya. Saya pastikan hari ini dikasih izin ya green. Pos punya kayak apa ini ya? Koleksi merchandise yang waktu itu diberikan langsung sama Milan dari pihak Milan. Tapi lo Dari pihak Milan saat itu yang memberikan saya lupa namanya. Manajernya. Manajernya yang tidak salah gitu. Saya diberikan kenang-kenangan seperti gambar pemain, palu kunci. dan itu dari kota model langsung Milan. Ya, dari Milan langsung. Dapat berapa saya bagi sama teman-teman. Emang ini aku mana? Mbak, Ya. AC Milan. Ini biar langsung aja teman-teman Tifosi Milan. Selamat pagi. Oh, banyak Milanisti langsung nunggu hari ini perbincangan yang sangat-sangat spesial karena satu-satunya di Surabaya bisa mendatangkan Milan pakai uang pribadi. Milan kenapa dipilih, Pak? Sama-sama Milan, Pak. Saya memang favorit saya saat itu ketika Italia itu Milan. Kuwetok ya sama tayangan gua pilih di media. Apa bisa katakan nama Surabaya? Terus. Dan kebetulan waktu itu kita ada kontak dari Jakarta, waktu itu siapa ya? Edi Sofyan, Masih di Sofyan. pengamat yang sudah sangat Betul. lama sekali. Cara memberikan komentar beda dengan hari ini ya teman-teman, ini orang itu idola. Kontak kita. Nah, akhirnya saya sambut dengan satu Monggo. kegembiraan. Ya, toh. Akhirnya saya bilang bisa menghibur sepak bola Surabaya. Kan catatan khusus itu waktu itu. Ya. Ada jersey BTN, pengen tahu juga. Ya, waktu itu memang ya BTN itu katakanlah salah satu ya dari unsur sponsor untuk KSI. Di samping itu juga Pak Bambang yang punya pabrik apa ya, keramik itu ya. Iya. Itu salah satu unsur dari apa ya daripada yang mensupport kita lah. Nah, akhirnya betul-betul apa keinginan kita ya mungkin ya masyarakat Surabaya bisa punya sejarah tim yang istilahnya dunia bisa berkunjung di Surabaya. Tapi lo sebagai pelatih yang waktu itu Iya. nomor 1 di dunia, Iya. dekat dengan apa? Enggak semuanya Pak, Iya. orang Indonesia Iya. ngobrol ya, Iya. bebas. Apa yang bisa diceritakan di Instagram di Prospek? Ya. Kenang-kenangan Kenang-kenangan. ini tapi lo, wong itu kayak apa? Ya, gini. Menurut jenengan. Saya tanya pada dia, tapi saya kan juga mungkin bahasa Italia Betul. ada penerjemahnya. Saya ngomong sama dia waktu itu ya juga ada Dr. Paul Tahalili juga yang minta foto bersama juga waktu itu ya. Saya tanya apa sih kuncinya sepak bola di negaramu kok maju? Milan khususnya ya. Iya. Apa? Karena begini sepak bola kalau mau maju itu ada 2 kunci dengan satu disiplin tinggi, Disiplin. disiplin tinggi dengan kerja keras.
Mek loro iku. Hanya 2. Tapi ngomongnya enak, ngakoni orang sini. Susah ya. Ya memang ya menyadarkan orang-orang kita kan ya juga butuh waktu lama. Ya kalau sekarang kita ini istilahnya menuju pada ibu-ibu lah. Ya cok susu. Itu perlu ada prosesnya. Pengorbanan. Jadi nggak bisa tuh membalik seperti balik tangan itu. Saya potong Pak. Ini ada iklan. Namanya siapa? Cucunya ini? Bintang. Bintang coba Agak lihat sini dulu Le, namanya. agak sini Le. Bintang ini aku lagi-lagi rezeki ya pada saat berada di kediamannya Abah Suroso mengidolakan Supri semalam permainannya Supri seperti petuahnya Abah Suroso. Sing serius nak yo, nek kon enak ya kan awakmu sing enak gitu aku cuma ngasih saran tak di mana. Oke, pertobrak abrak. Ya sudah kain-kain habis itu. Ya itu. Salah satunya pemain yang tampil berhasil Supri idolanya Bintang. Nonton full ya? Sore mainnya, nonton. Bisa nonton di YouTube ini. Harus tahu, kamu punya idola Supri berada di U19 Indonesia. Sering lihat, kamu sudah deket sama Supriyati. Itu sedikit seni kakung ini harus main serius terus meskipun lawan juga gatal mencederai Supri. Ya, kalau Mas Andi melihat permainannya Supri itu begitu ketemu saya, kan sering saya bisi. Ya Pak, saya ini Supri, bisi apa Pak? Ya saya bisi Supri, kamu jaga kesiapan, kamu jaga dirimu baik-baik, jangan sampai kamu cedera. Dan kamu kalau nanti menjadi pemain baik, kamu harus disiplin diri dan kerja keras. Tapi kalau menurut ngomongnya apa, itu kamu akan jadi pemain baik. Seperti pemain-pemain saya yang lain yang pernah ikut saya. Kang Ecak gitu ya? Iya, Kang Hitingnya silakan dilihat ya kan? Ya banyak pemain-pemain yang labelnya juara. Iya, itu ceritanya begitu. Apa sambutannya Supri? Mau mantuk-mantuk toh ya? Iya, gitu Pak. Supri di Kroasia ini juga sering ngikutin matchnya Radio di sana Pak, dimanapun. Masih sibuk berada di Eropa sana ngikutin menu latihan dari coach Korea Selatan Sintayong. Sangat-sangat respect. Selalu butuh bimbingan dari teman-teman di sana, terutama yang senior kayak apa di Manuan. Ya itu saja. Kuncinya saya pendekatan dengan para pemain bola yang pernah kenal saya. Ada satu hati. Jadi anak itu saya ngomong hatinya gitu. Kalau hatinya tetap juga kan dengan semangatnya akan bagus. Baik, pertanyaan berikutnya belum ke Milan lagi, Bang. Beda nih bal-balan Indonesia Surabaya jarang biar tahun 90 bisa aja. Ya, begini ya. Gimana Rek? Kalau zaman dulu anak-anak itu kan belum termotivasi untuk mencari duit. Betul enggak? Saat itu loh. Wah, yang ngono nek aku bayar Persiku. Jika kesempatan main nang itu gede sok lebih sih. Waduh, seneng. Anak gue arep itu betul itu. Ya. Jadi saya mengenal itu pemain-pemain kita. Polos, dia punya semangat tinggi, punya motivasi tinggi demi apa ya, demi hobinya mereka senang sepak bola dikasih ya kan semua ya. Selatan betul ya. Tapi zaman sekarang ini kadang-kadang itu makanya ya. Kita itu menuju ke arah industri bola. Tapi jangan kesusu pelan-pelan. Kan harus ditanamkan semua apa ya, profesional sih. Ya profesional kan ya juga pemain, juga pengurus, juga supporter. Karena olahraga itu kan tidak cukup dengan pemain saja. Pemain kalau nggak supporternya ya cemplang ya. Seperti sekarang ini ya. Nah terus pemain kalau nggak ada pengurusnya kan jadi gimana? Jadi tiganya harus bersatu ya, pemain ya, pengurus juga supporter. Coba ini dirangkum. Kalau kita mau menuju ke sepak bola industri bola ya, pelan-pelan, jangan kesusu lah, pelan-pelan. Harus sabar mengikuti proses. Stop dulu Bang. Ya. Ini menuju Piala Dunia Junior U20 tahun depan dan insya Allah ya. Indonesia melalui RI1 Menteri terkait federasi memberi kepercayaan ya Surabaya sebagai tuan rumah dan mudah-mudahan game pertamanya di sini Indonesia main. Meskipun dijelaskan sama RI1 nggak ada seremoni sing meriah-meriah dan situasi sekarang ini ya. Pandemi. Saya pengen dengar Abah Suroso begitu mengetahui ya kerja keras PSSI
Indonesia berencana jadi tuan rumah piala. Akhirnya kau umur panjang ini bisa sehat apa Pak? Piala dunia namanya Surabaya Pak. Ya, ini begini. Ini satu kehormatan untuk Surabaya. Oh, untuk Indonesia, khususnya untuk kota Surabaya. Rezeki ya. Ya, nah, jadi hari ini kan kalau nggak ada prestasi dari kota Surabaya, nggak mungkin sepak bola FIFA itu Salah satunya dari fanatisme ini ya. iya Supporter ini ya. itu tidak mungkin ya kan? Sampai kok sepak bola dunia itu menyebut Surabaya sebagai ajang pertandingan tingkat dunia. Nah, terutama kita harus tahu pada wali kota Surabaya dulu dong. Bagaimana ini Bu Risma itu bisa membuat kota Surabaya dapat kepercayaan dunia. Itu sebenarnya orang-orang bola itu harus hormat juga sama Bu Risma wali kota saya. Kebetulan tetangga saya juga ya. Betul. Kebetulan. Enggak ngomong-ngomong di tonggo dewe jadi siji. Luar biasa. Kebetulan itu. Ya. Harus jaga kepercayaan itu dan buktikan ya bisa prestasi. Minimal Pak jangan utang ini ya kan. Iya. Ya, Risma wis ngurusi kali-kali jalan-jalan. Tolong ya, aku dengan apa ini paling seneng resian dimanapun. Iya. Buang sampah jangan sembarangan. Jadi Iya. sama dengan semangatnya Sandy Jepol dimanapun. Iya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kurangi ketergantungan dengan sama plastik. Lo gak kata plastik. Iya. Lo ya kan lo karena plastik ini saya disuguhi. Lo kano ya si plastik. Lo ini membene. Lo karena plastik. Alhamdulillah ya. Kita menjauhi yang namanya ancaman. Iya. Kerusakan kalang, lingkungan. Itu Terus tak mandek Pak. Isinya kelak wis mau ngene Pak. Iya, terus. Mandek apa? Ya, cukup. Ya kan. Ngomong gak ada tak sampai ke sore Pak. Ceritane awake. Ya kalau dirasa sama masa cukup ya alhamdulillah. Ini pada sepak bola ono first half babak pertama. Iya. Sampai siap terus nanti saya di sini menceritakan yang lainnya Iya. di second half babak kedua. Iya. Ini penyiar ya menungso agak melak. Pak. Isinya Iya. Bang, ini persahabatan ini Iya. mudah-mudahan menjadi satu ya ilmu kita nggak ngerasa pintar Iya. tapi pengalamannya apa tadi udah bilang sama istri semuanya nih berpaling ke caps ya maju harus ngerti caps jam terbang beliau ini harus buahnya digali ilmunya tolong ya lebih dekat dengan Sandy Jepol di Instagram di Respect YouTube juga punyanya properti Mitra Wonoproyo nanti akan banyak cerita lagi dari Abah Suroso. Terima kasih sudah bersama dengan Sandy Jepol dengan Abah Suroso. Terima kasih keluarganya di sini menyambut saya dengan baik hati hari ini. Tunggu second half dengan Abah Suroso. Plus yang saya janjikan ya, itu loh, foto-foto mahal, ya, atribut dari AC Milan, Eindhoven, ada nanti di YouTube-nya Sandy Soccer, YouTube-nya Properti Mitra Wonoproyo. Selamat pagi semuanya, salam wassalam dan ciao. Forza Milan, PSV Eindhoven, Persibaya Surabaya, 1 Miliwani, Bravo Garuda. Ciao.